Saudara Presiden Jokowi menghadiri silaturahmi akbar relawan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini. Ribuan relawan Jokowi yang tergabung dalam gerakan Nusantara Bersatu memenuhi Gelora Bung Karno, Jakarta sejak Sabtu pagi. Jokowi yang hadir langsung menyapa relawan dan memberikan sejumlah arahan termasuk soal Pilpres 2024. Sekitar 80 kelompok relawan mendeklarasikan manut atau patuh Jokowi 2024. Dan yang pasti semangat untuk lebih berkiprah. Ya kita sih namanya relawan, namanya manut ya terserah yang diikuti lah. Ya. Masa yang mengikuti memaksa-maksa untuk ini nggak bisa lah. Terserah, kita serahkan mau kapan kita siap, mau siapapun kita siap. Tapi dari konsolidasinya kriteria tertentu Enggak. Kita nggak punya kriteria. Yang punya kriteria itu secara khusus yang punya wewenang partai politik. Nah, Ya, kriteria kami ya yang didukung Pak Jokowi ya kita dukung. Pas bertemu Dalam silaturahmi akbar dengan relawan Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno hari ini, Jokowi melempar kode keras mengenai calon pemimpin dalam Pilpres 2024. Di hadapan massa relawan, Jokowi bilang, hati-hati, carilah pemimpin yang mengerti apa yang dirasakan rakyat. Berkali-kali pula, ia mewanti-wanti jangan sampai salah pilih pemimpin. Hati-hati, saya titip hati-hati. Memilih pemimpin hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Tak cukup mengingatkan relawan agar tak salah pilih pemimpin, Jokowi menyampaikan ciri-ciri pemimpin yang mau memikirkan kepentingan rakyat. Jokowi menyebut cirinya punya kerutan di wajah dan berambut putih. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Tak sekali ini, Jokowi memberi kode dukungan untuk Ganjar Pranowo. Salah satunya saat Jokowi membuka Rakernas Relawan Projo di Magelang, yang juga dihadiri Ganjar pada Mei lalu. Jokowi kala itu bilang, ojo ke susu, jangan tergesa-gesa, meski mungkin yang kita dukung ada di sini. Tim Liputan, Kompas TV. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin menilai pesan Jokowi agar hati-hati memilih capres ditujukan ke Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Sementara soal kode pemimpin berambut putih, menurut Ujang adalah bentuk dukungan terang-terangan Jokowi pada Ganjar Pranowo. Dan saya melihat kenapa Pak Jokowi mulai terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo, mungkin karena inilah saatnya, inilah waktunya, dan Pak Jokowi ingin terlihat kuat, ingin terlihat powerful, mengumpulkan relawan-relawannya untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya tentu kita lihat nanti bagaimana kebatinan PDIP, dan saya menilainya ya harus ada komunikasi antara Jokowi dengan Megawati.
Jokowi menyebut pemimpin yang mengerti masyarakat, cirinya berkerut di wajah dan juga berambut putih. Untuk itu kita perbincangan hal ini, saudara, sudah hadir secara daring. Ada analis politik Adi Prayitno dan juga ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sehat selalu. Saya ingin ke Bung Adi dulu deh. Bung Adi, gimana melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi hari ini? Ya, saya kira ada dua hal. Pertama, ada kriteria umum dan kriteria khusus yang disampaikan Jokowi dalam acara relawannya yang kita saksikan hari ini. Ya, kriteria umum itu tentu mengacu pada presiden di 2024 adalah mereka yang tidak berjarak dengan rakyat, kakinya nyentuh ke tanah, tidak berada di Menara Gading, tapi dia tahu persis apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa dan kesulitan dan hidup yang dihadapi oleh rakyat. Persislah seperti Jokowi hari ini. Kira-kira begitu pesan politiknya secara umum, dan itu berlaku bagi siapapun. Yang kedua, orang yang ramai itu karena ada kriteria khusus, karena Jokowi itu memention ada indikasi-indikasi khusus yang ini mengarah kepada orang tertentu. Misalnya karena saking seriusnya sampai rambutnya putih, itu orang seakan-akan membaca ini kode keras kepada Ganjar Pranowo. Hanya ramai dibicarakan. Jadi sudah pasti Jokowi mendukung Ganjar Pranowo 2024. Kira-kira begitu, Bung Adi? Ya, karena memang orang membacanya ini ada korespondensi politik dengan peristiwa-peristiwa politik sebelumnya. Acara Projo beberapa waktu yang lalu, Jokowi jelas mengendorse ya Ganjar Pranowo sebagai kandidat yang layak untuk diusung. Kalimat bahwa mungkin orangnya ada di sini untuk diusung, itu kan kalimat-kalimat yang jelas, yang kebetulan Ganjar Pranowo hadir saat itu. Tapi saat itu juga memantik reaksi yang cukup luar biasa dari elit-elit PDIP dan termasuk dari Bang Masinton Pasaribu. Nah, ketika kode rambut putih ini publik mengasosiasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, adakah resistensi dan protes-protes yang juga akan muncul? Oke, tapi pertanyaan saya sekali lagi ke Anda, Bung Adi. Jadi ini sudah sangat jelas Jokowi maunya Ganjar jadi capres 2024, begitu? Exactly. Iya, begitu ya. Oke, kita ke Bang Masinton. Bang Masinton, gimana PDIP melihat kode keras Jokowi hari ini? Pertama yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana syarat-syarat untuk memilih seorang pemimpin. Ada 3 kalau yang saya catat itu ya. Pemimpin yang mengerti keinginan rakyat, ya. Kemudian mengerti apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah, yang ketiga adalah mengerti tentang keberagaman. Ya, di Indonesia itu beliau jelaskan ada 700-an suku, bahasa, ya. Terus kemudian artinya bahwa yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana rakyat, ya, pesan dari Pak Jokowi itu agar memilih pemimpin itu sesuai dengan kriteria yang diinginkan rakyat dan memahami keberagaman di Indonesia. Oke. Nah, artinya apa? Agar juga rakyat sampai diberitahu oleh Pak Jokowi ya ciri-ciri pemimpin seperti itu ya, agar terjebak pada persoalan tentang ya pencitraan, politik pencitraan. Kalau yang saya tangkap gitu, sehingga kalau masalah rambut apa kalau spesifik dari ciri-cirinya mengarah ke Ganjar Pranowo Jawa Tengah begitu, gimana Pak Masinton? Saya tidak melihat bahwa ciri-ciri itu spesifik ditujukan kepada orang per orang gitu ya. Oke, jadi itu tidak merujuk pada Ganjar maksud Anda? Apa? Tidak merujuk pada Ganjar Pranowo maksud Anda? Ya, yang rambut putih itu banyak itu yang Kalau kita ngomongin rambut putih kan siapa lagi rambut putih Pak Ganjar, Pak Bang Masinton? Kalau saya melihat apa yang disampaikan itu adalah orang yang memikirkan rakyatnya. Dengan sosok beliau sampaikan itu dengan sosok fisik gitu ya. Yang sebenarnya kalau kita baca adalah ya pemimpin yang mau bekerja. Anda tetap tidak berpikir itu ke sana. Anda tetap berpikir tidak merujuk pada Ganjar. Tapi PDIP terganggu nggak sih? Sepertinya Pak Jokowi ini udah 2 kali nih keras ngomongnya dan itu merujuk selalu pada Ganjar Pranowo. Kalau PDI Perjuangan itu kan jelas ya, berkali-kali kita sudah sampaikan bahwa mekanisme keorganisasian PDI Perjuangan kait dan itu domain dari
Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati. Dan ketika itu belum diputuskan sampai dengan saat ini, tapi Jokowi terus-terusan mengeluarkan kode arah dukungannya, PDIP terganggu atau tidak? Ya nggak ada yang terganggu lah. Nggak ada yang terganggu, baik. Coba saya ke Bung Adi Prayitno. Ini tunduk dan patuh pada keputusan Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Baik, saya ingin ke Bung Adi. Beliau. Baik, belum ada keputusan dari Bu Mega siapa yang mau dicalonkan, tapi Jokowi udah 2 kali nih, dan kali ini agak keras nih kalau kita lihat tone-nya ini keras sekali arah dukungannya. Kenapa tergesa-gesa seperti itu, atau kenapa sepertinya selalu ngasih kode keras? Ada apa dengan Pak Jokowi, Bung Adi? Ya kalau kita baca secara rata-rata sebenarnya Jokowi kalau ingin bicara tentang Pilpres dan sosok jagoan yang terasosiasi dengan dirinya ingin diusung 2024, pasti bicara di depan relawannya. Karena kalau bicara di depan PDIP, tentu saja Jokowi ini tidak punya domain, ya, tidak punya otoritas untuk menyampaikan itu. Semua the one and only veto player yang bisa menentukan dan bicara tentang Pilpres 2024 adalah Megawati Soekarno Putri. Oke, sudah tahu hanya Bu Mega yang bisa memutuskan siapa calonnya, tapi kenapa tetap ngomong begitu di hadapan relawan? Ada apa? Nah, Jokowi adalah orang yang memang selama ini besar dengan para relawannya dan bahkan adalah alat bergen politik dalam tanda kutip kepada pihak-pihak yang selama ini memiliki akses penting terhadap partai politik. Maka tidak mengherankan di depan para relawannya itu, termasuk yang hari ini, Jokowi seakan-akan bicara belak-belakan tentang orang yang teridentifikasi, terasosiasi, ingin diusung untuk 2024. Tapi betul juga apa yang disampaikan oleh Bang Masinton, bahwa putih yang dimention oleh Jokowi kalau kita melihat perdebatan medsos itu bukan hanya Ganjar. Siapa? Siapa lagi? Siapa lagi misalnya? Nah, itu ada Kiai Ma'ruf Amin. Mungkin juga yang dimaksud adalah Ridwan Saidi yang memang cukup kritis ke Jokowi. Atau juga adalah Pak Hatta Rajasa yang dulu adalah rival. Pertanyaan saya begini deh, Bung Adi. Jadi dengan ngomong soal calon presiden di hadapan relawan, apa yang ingin ditunjukkan oleh Jokowi? Jokowi punya interest, ya, ada subjektivitas dalam pilihan politiknya menuju jalan panjang 2024. Orang selalu menyebut sebagai pilihan politik kepada Ganjar Pranowo, Mbak Nilu. Tidak ada yang lain dan tidak ada bantahan apapun. Inilah variabel-variabel yang sampai saat ini di internal PDIP belum ketemu dan belum klop. Sekalipun PDIP itu adalah veto player yang adalah Mbak Megawati, tapi variabel Presiden Jokowi dalam hal ini yang dinilai punya pilihan lain di luar Puan Maharani misalnya, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibantah. Yang menjadi pertanyaan publik adalah kenapa Pak Jokowi itu tidak pernah kelihatan ya mengendorse ataupun terasosiasi mendukung Puan Maharani? Bukankah itu adalah orang yang saya kira cukup otoritatif mewakili PDIP yang kita tahu bersama. Jawabannya adalah? Pertanyaan umum kan? Jadi jawabannya menurut Anda? Ya wallahu a'lam bishawab, agak kurang paham juga sebenarnya membaca sikap politik Pak Jokowi. Tapi kalau saya membaca, Jokowi ini adalah orang yang sepertinya menjadikan survei sebagai variabel utama untuk mendukung salah satu kandidat. Kenapa diasosiasikan dengan Ganjar? Karena dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang aktif merilis surveinya, ya Ganjar adalah pemenang elektabilitas tertinggi ketimbang yang lainnya. Saya membaca Jokowi ini adalah sosok orang individu dan presiden yang cukup meyakini survei itu adalah variabel penting dalam menentukan sikap politiknya. Saya menduga kalau elektabilitas Mbak Puan misalnya naik secara signifikan dalam setahun ataupun menjelang 2024, kok rasa-rasanya endorsement itu juga akan diberikan secara terbuka kepada Oke, jadi karena merujuk melihat hasil survei maka tidak salah ya kemudian munculkan ciri-ciri yang mengarah kepada Ganjar Pranowo kalau tidak mau disebut itu sebagai Ganjar Pranowo. Saya ingin ke Bung Masinton. Bung Masinton, jadi PDIP sebenarnya ada informasi katanya nanti Januari mau mengumumkan calon presidennya, benar? Belum. Kami masalah kalau capres itu kapan diumumkan, itu sepenuhnya domain dari DPP partai, ya. Dan kapan diumumkan itu akan disampaikan secara resmi oleh partai, seperti itu. Apa yang ditunggu sih dari PDIP? Ini kan kita memilih pemimpin, nggak perlu harus dulu gitu ya. Memilih pemimpin dalam skala nasional itu, yang kita pilih ini presiden, ya. Artinya ya pemilunya juga masih panjang. Kemudian kita juga menghadapi situasi
ekonomi, politik secara global yang itu berdampak terhadap perekonomian bangsa kita seperti itu. Nah, maka ya kenapa PDI Perjuangan khususnya Ibu Megawati tidak mau terburu-buru karena melihat situasi global, nasional, banyak hal yang harus kita support bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan di tengah-tengah masyarakat, khususnya persoalan ekonomi dan lain-lain. Nah, maka ya bagi PDI Perjuangan tentu mencermati seluruh dinamika politik tersebut. Namun PDI Perjuangan tidak harus terburu-buru karena apapun meletakkan politik kebangsaan di atas seluruh persoalan kekuasaan, jabatan dan lain-lain itu menjadi yang sangat penting bagi PDI Perjuangan. Dalam hal ini Ibu Hajah Megawati melihat dalam perspektif kebangsaan secara jernih, utuh, sehingga nanti ketika diputuskan benar-benar itu adalah pemimpin yang bisa menjawab tantangan Indonesia ke depan seperti itu. Oke, baik Bu Masinton, tapi dengan Pak Jokowi yang rajin mengendorse Ganjar Pranowo tidak akan bikin ada gesekan kan Bang Masinton ya antara PDIP dengan Pak Jokowi? Ya tentu kan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya dalam kapasitas beliau di hadapan sebagai presiden di hadapan para relawan itu kan domain yang berbeda tentu dengan partai politik. Kalau partai politik kami PDI Perjuangan itu sepenuhnya calon presiden itu adalah domain Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Bu Adi, menurut Anda kira-kira sampai kapan sih ini Pak Jokowi akan memberikan kode-kode keras soal pilihannya di 2024? Singkat saja. Saya kira sampai detik-detik akhir jelang pendaftaran ke KPU ya, karena siapa orang yang dikaitkan dengan 2024 tadi ini kan hanya sebatas bakal calon, Mbak Nilu. Mereka yang bisa dipastikan akan menjadi calon presiden adalah mereka yang secara definitif bisa mendaftarkan ke KPU. Karena untuk mendapatkan tiket itu Bang Masinton lah yang punya satu-satunya itu. Nah, yang kedua menurut saya yang terakhir adalah kan kalau mau dibaca, anggaplah ini endorsement Jokowi kepada Ganjar. Kita tunggu apakah ini sikap dan perilaku teman-teman elit PDIP akan sama. Baik. Kita akan lihat tentu kode-kodenya sampai kapan sambil nungguin juga PDIP kapan ya akan mengumumkan siapa calon presidennya. Terima kasih Bung Masinton Pasaribu politisi PDIP dan terima kasih juga Bung Adi Prayitno analis politik. Sehat selalu. Saudara, kami akan kembali dengan informasi polisi melibatkan ahli psikologi forensik untuk memeriksa kondisi kejiwaan dari keluarga Kalideres setelah ditemukan pesan bernada emosional sebelum kematian mereka. Tetaplah di Kompas Petang.